anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Gita. Kali ini Miss Gita mau ajak kalian untuk membuat oven sederhana bertenaga surya. Wow, keren pasti ya. Jangan lupa buat kalian untuk tetap subscribe channel YouTube Miss Gita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss Gita selalu up to date ke depannya, oke? Nah, anak-anak tahu oven itu apa ya? Oven adalah sebuah peralatan berupa ruang termal terisolasi yang digunakan untuk pemanasan, pemanggangan, atau pengeringan suatu bahan. Dan pada umumnya nih ya, digunakan untuk memasak. Nah, prinsip kerja oven itu sendiri adalah oven memanfaatkan sumber energi listrik atau gas. Elemen pemanas pada oven inilah yang mengubah energi tersebut menjadi panas yang kemudian ditransfer dan disebarkan merata ke dalam seluruh ruang oven untuk mematangkan suatu makanan. Nah, bagaimana prinsip kerja oven bertenaga surya anak-anak? Nah, tujuan eksperimen kali ini, anak-anak bisa membuat oven sederhana bertenaga surya dan mengetahui prinsip kerjanya. Kemudian kalian bisa menjelaskan perubahan energi apa yang terjadi pada oven bertenaga surya buatan kalian. Supaya lebih paham gimana kalau sekarang kita eksekusi bareng-bareng, yuk kita bereksperimen. Let's try! Nah, anak-anak, Miss Gita kali ini mau mengajak anak-anak untuk membuat oven sederhana bertenaga surya. Jadi anak-anak harus benar-benar melihat nih ya alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan pada eksperimen kali ini gitu ya. Dan anak-anak perlu mempersiapkan dengan baik ya. Yang pertama kita membutuhkan kardus bekas makanan ya. Ini Miss Gita pakai kardus hantaran seperti ini ya. Hantaran nasi ya, yang biasanya untuk yang isinya nasi kemudian lauk pauk gitu ya, untuk hantaran ya. Nah, ini Miss Gita pakai seperti ini ya. Ukurannya bebas, Miss Gita pakai ukuran yang sedang atau medium nih seperti ini ya. Miss Gita simpen kemudian Miss Gita pakai nih. Nah, ini pakai ukuran yang medium, yang sedang, bukan ukuran yang paling besar. Kemudian kita menggunakan piring kertas yang di atasnya sudah dilapisi oleh aluminium foil yang mengkilap seperti ini. Ini biasanya di toko-toko yang jual plastik gitu ya, kemasan-kemasan ada seperti ini ya. Kalau misalnya anak-anak enggak punya, pakai piring tapi yang udah dilapisi kertas aluminium foil. Pakai piring apa saja boleh, piring kaca juga boleh, piring plastik boleh. Kemudian ini ya plastik ya, nih plastik bekas gula pasir. Ini Miss Gita pakai plastik seperti ini ya. Ini seukuran gula plastik yang 1 kilo kalau nggak salah ya. Nih pakai seperti ini ya. Kemudian nah unsur yang paling penting adalah peralatan penunjang seperti lakban atau isolasi bolak-balik, kemudian gunting, kemudian selotip, spidol, kemudian penggaris gitu ya. Nah, itu anak-anak juga persiapkan. Dan juga nah ini yang penting, kertas aluminium foil. Ini biasanya di toko yang menjual bahan-bahan kue ini ada. Nah, ada yang berbentuk gulungan seperti ini ya. Nih seperti ini gulungan, atau yang dijual lembaran juga ada ya. Anak-anak bisa cari di toko-toko yang menjual kue gitu, atau di supermarket juga ada. Murah kok, harganya nggak sampai 20.000 ke atas ya, sangat terjangkau sekali. Nah, ini bisa digunakan ya. Nah, cara kerjanya yang pertama-tama adalah kita akan membuat panel suryanya nih. Kita akan menggambar kotaknya, bukan kotak sih ya, persegi gitu ya. Kita akan menggambar persegi, tapi sebelumnya kita akan lipat dulu nih seluruh sisi-sisinya ya. Biasanya kan di kotak hantaran itu ada garis lipatannya ya anak-anak ya. Nah, ini kita lipat semua dulu ke arah dalam ya. Kita lipat seluruh ini ya, sumbu lipatnya. Nah, kemudian baru kita akan menggambar persegi nih ya di tutupnya, di bagian tutupnya, bagian atas kotak itu ya, menggunakan spidol dan penggaris. Kita akan buat persegi dengan ukuran yang sama. Nah, ini anak-anak bisa kira-kira saja ukurannya, nggak usah disamain dengan Miss Gita, karena ukuran kardusnya Miss Gita itu adalah ukuran kardus yang medium. Nah, jadi di sini Miss Gita pakai ukuran kurang lebih ya 12 cm x 12 cm atau 8 cm x 8 cm ya, kurang lebih seperti itu.
Nah, ini sudah kita buat persegi seperti ini ya. Ukurannya sama ya. Bisa 10 kali 10, bisa 12 kali 12, bisa 8 kali 8 seperti ini. Tergantung dari lebarnya kardusnya anak-anak. Nah, ini yang Miss kita tandai, yang itu yang digunting. Yang tidak digunting adalah yang bagian atas ya. Yang Miss kita tandai anak panah itu yang kita gunting. Yang tidak Miss Gita beri tanda itu nanti akan sebagai engsel. Engselnya dari panel surya. Nah, kita akan membuat panel suryanya ini ya. Nah, seperti itu kita akan gunting ya, bagian sisi kiri, tepi bawah dan juga tepi kanan. Nah, seperti ini ya cara mengguntingnya. Hati-hati, anak-anak bisa minta bantuan orang tua kalau memang tidak bisa ya. Jadi harus hati-hati. Kalau memang tidak memungkinkan untuk digunting, anak-anak bisa menggunakan cutter ya, dipotongnya menggunakan cutter. Nah, jadi empat-empatnya tidak boleh digunting, sisakan satu. Yang satu ini kita tekuk seperti ini. Nah, ini yang akan kita jadikan panel suryanya ya. Seperti itu. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan untuk menangkap cahaya mataharinya. Nah, kemudian setelah itu kita akan rapikan ya. Setiap lipatan-lipatan pada kardus ini kita susun, kita lipat sedemikian rupa, kita masukkan pada lubang yang tersedia. Jadi kita akan bentuk kotak makanan seperti ini ya. Kita akan bentuk kardusnya ini menjadi kotak makanan seperti ini. Nah, karena ini kotak makanan yang sudah jadi, anak-anak tinggal melipat sama memasukkan ya. Jadi lebih enak daripada anak-anak membuat sendiri gitu. Jadi ini gampang kok ya. Anak-anak bisa cari kotak makanan ini, biasanya dijual di toko-toko penjual plastik atau kemasan-kemasan makanan tuh pasti ada. Oke, nah supaya rapat bagian lipatan ini kita beri isolasi anak-anak ya, supaya kedap udara ya. Namanya oven pasti kan kedap ya suasananya, jadi tidak ada udara yang masuk begitu, tidak ada udara yang masuk. Nah, seperti ini sudah kita tutup. Nah, kemudian bagian yang ini ya, bagian yang sudah kita gunting ini kita akan tempeli dengan aluminium foil ya. Kita ukurannya hampir sama dengan ukuran dari panel suryanya gitu ya. Kalau tadi anak-anak ukurnya 10 kali 10 ya, kertas aluminium foilnya diukur 2 cm lebih sedikit dari ukuran panel suryanya. Nah, seperti ini. Terus kita akan ukur lebih besar sedikit, jadi supaya bisa dilipat. Nah, ini nanti kita lipat. Ingat, yang kita gunakan adalah permukaan yang mengkilap ya. Yang permukaan yang mengkilap yang kita gunakan. Jadi permukaan yang mengkilap kita letakkan di bagian atas. Kemudian jika ada sisi-sisi yang tersisa atau tepi-tepi yang tersisa, kita lipat. Nah, seperti ini. Ya, kita lipat. Sudah. Nah, kalau sudah kita lipat seperti ini, baru kita isolasi supaya tidak lepas ya. Nah, ini tepiannya yang sudah kita lipat tadi, kita akan isolasi supaya tidak lepas gitu ya. Nah, kalau sudah bagian yang lubang ini kita akan tutup menggunakan plastik anak-anak. Anak-anak bisa atur lebarnya plastik sesuai dengan lebarnya lubang. Bisa digunting dulu atau anak-anak sesuaikan gitu ya lebarnya. Nah, kemudian ditutupkan ya, ditutupkan pada permukaan yang lubang ini tadi ya. Kita tutup menggunakan plastiknya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah Miss kita tempelkan pada permukaan kardus yang lubang itu tadi, kita tutup menggunakan plastik. Jangan lupa diisolasi supaya tidak lepas ya. Jadi antara plastik dan juga kardus kita isolasi seperti ini ya. Plastiknya kita isolasi, kita rekatkan pada kardus, kemudian kita rapikan ya.
Nah, kalau sudah, kita akan lapisi bagian dalam kertas karton ini, kertas kardus ini ya, bagian dalamnya menggunakan kertas aluminium foil juga. Jadi anak-anak gunting kertas aluminium foil yang sedikit lebih lebar gitu ya. Kita ukur ya, mungkin ukurannya 30 x 30 cm seperti itu. Nah, lalu kita menggunakan lapisan yang mengkilap. Lapisan yang mengkilap kita letakkan di permukaan atas ya. Nih, cara menyusunnya seperti ini. Anak-anak bisa contoh ya dari kepunyaannya Miss Gita ini. Nah, dilipat dulu tepi-tepinya. Setelah itu dimasukkan ke dalam kardus, baru kita buka tepinya ya. Jadi seluruh permukaan atau seluruh dinding dari kertas kardus ya, bagian dalamnya itu tertutup dengan aluminium foil. Supaya kedap udara kita isolasi setiap tepinya ya, seperti ini. Kalau misalnya ada tepi yang masih berlubang, kita tutup dengan isolasi ya, seperti itu. Kalau masih ada beberapa tepian yang belum tertutup kertas aluminium foil, kita bisa tambahkan kertas aluminium foilnya anak-anak, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, anak-anak siapkan piring kertas yang sudah dilapisi aluminium foil, kemudian kita tempeli isolasi bolak-balik di bagian belakangnya. Lalu kita letakkan ya. Ingat, anak-anak bisa menggunakan piring yang lain asalkan dilapisi dengan kertas aluminium foil seperti ini. Nah, oven kalian siap digunakan ya. Kemudian anak-anak siapkan makanan, bisa pakai roti tawar atau biskuit. Nah, ini Miss kita pakai jagung popcorn ya. Coba-coba aja sih bisa apa enggak gitu ya. Kemudian diletakkan di dalam piringnya. Nah, oven kalian siap digunakan. Gimana caranya? Caranya adalah bawa oven kalian ke tempat yang panas ya. Kemudian arahkan panel suryanya ke matahari, ke sinar matahari dengan kemiringan 60 derajat seperti ini. Kemudian dibiarkan menghadap matahari selama 5-6 jam non-stop. Oke. Nah, secara sederhana, prinsip kerja oven tenaga surya ini adalah mengubah sinar matahari yang berupa energi cahaya untuk kemudian menjadi energi panas yang bisa digunakan untuk memanaskan makanan anak-anak. Dimulai dengan menangkap dan mengumpulkan partikel cahaya atau foton untuk menghasilkan panas yang kemudian dipantulkan ke dalam oven melewati plastik transparan sebagai penutup bagian atas oven. Nah, piring aluminium yang sudah diletakkan di dalam oven ini nih akan menyerap dan mengisolasi foton atau panas itu tadi ya, gelombang panas yang masuk. Nah, panas yang masuk ini nanti akan terperangkap di dalam seperti efek rumah kaca. Panas yang terperangkap nantinya akan dipantulkan di seluruh dinding oven yang dilapisi aluminium foil. Inilah yang membuat suhu dalam oven meningkat dan makanan jadi mateng. Nah, gimana hasil dari makanan yang sudah kamu panggang pakai oven kamu? Bisa nggak ya? Bisa? Thank you for watching kids and God bless you. See you next time. Bye.